Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mr. Awang, dalam pembahasan soal-soal UTBK kemampuan kuantitatif ya. Kali ini kita akan membahas latihan soal 3 yang sudah kalian kerjakan pada pekan kemarin. Oke, latihan soal 3 ini terdiri dari 8 soal ya, 8 soal dengan capaian seperti ini. Kita lihat dulu capaiannya. Di sebagian besar ini nilainya tengah-tengah ya, antara 3 betul, 4 betul atau 5 betul di antara 8 soal. Jadi dengan ada 4 soal yang paling susah, yaitu soal nomor 1, 2, 3, dan 7 dengan jumlah yang menjawab benar hanya segini. Terutama soal nomor 2 ya. Jadi nanti kita lihat soal nomor 2 itu seperti apa. Oke, soal nomor 1. Soal nomor 1 ini 44% betul ya. Jadi kita lihat soal nomor 1 itu seperti apa. Kemudian kita bahas. Oke, soal nomor 1 itu tentang aritmatika sosial ya. Yang ditanyakan itu tentang perbandingan antara kuantitas P sama kuantitas Q. Nah, diketahui hari ini hasil tangkapan ikan 40 ton ya. Kemudian waktu yang diperlukan dalam hari agar hasil tangkapan ikan 42 ton. Berarti kita mencari selisih. Selisihnya adalah 42 min 40, yaitu 2 ton. Nah, ini peningkatan 2 ton ini merupakan peningkatan hasil tangkapan ikan ya. Kalau ini berapa hari belum tahu ya. Tapi di sini ada petunjuk. Peningkatan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,2 sampai 0,4. Kita ambil yang kecil dulu karena apa? Karena kita kan nggak tahu peningkatan yang paling besar itu 0,4. Jadi kita asumsikan kita ambil yang terkecil dulu. Berarti supaya mencapai peningkatan 2 ton, ini pastinya kita harus menguraikan. Nah, berarti seperti ini ya. Di minimal kan 0,2 maksimal 0,4. Nah, ketika 2 ton, kita akan mengalikan 0,2 kali berapa hari. Jadi ini jawabannya adalah 10. Nah, 10 ini kita ambil sebagai Q. Gitu ya. Nah, akan berbeda jika kita asumsikan dengan 0,4. Tapi 0,4 itu karena apa namanya? Kenapa nggak kita asumsikan 0,4 yang ketika mencari ini estimasi ini, karena 0,4 itu hasil maksimal belum tentu segitu, tapi 0,2 pasti segitu karena minimalnya segitu, sehingga Q-nya dapat dipastikan kira-kira 10 hari ya. Ketika kita dapat P sama dengan 6, Q sama dengan 10, maka P itu pasti kurang dari Q, sehingga jawabannya adalah B. Seperti itu untuk analisa nomor 1 ya. Kemudian untuk analisa nomor 2. Soal nomor 2 itu banyak yang menjawab dengan C ya. Banyak yang menjawab dengan C. Ini memang jadi perdebatan soal nomor 2 ini. Jadi nanti bisa dibahas juga di tingkatan lanjut ya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 itu masih di aritmatika sosial. Dalam seminggu, seorang pekerja menerima upah sebesar 800.000. Dalam sehari, ia bekerja selama 5 jam. Penghasilan minimal yang diterima pekerja tersebut setiap jam adalah 40.000. Nah, manakah hubungan yang benar antara kualitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Oke. Penghasilan minimum ya. Penghasilan minimum. Atau kita tulis saja ini. Penghasilan ya. Penghasilannya lebih dari minimum ya, lebih dari sama dengan 40.000. Oke, seperti itu ya. Kemudian ia bekerja selama 5 jam. Ini kan per jam ya. Tiap jam. Kalau 5 jam berarti penghasilan untuk 5 jam, penghasilan 1 jam, maka ini lebih dari 40.000 kalikan 5. Nah, ini ya. Oke, berarti P5 itu pasti lebih dari
200.000. Kenapa ini saya asumsikan sama dengannya bisa hilang? Karena penghasilan minimal yang diterima itu bervariasi. Bisa 40.000, bisa 41.000, dan seterusnya. Karena disebut minimal. Jadi ada waktu dia mendapatkan 40.000, bisa mendapatkan 41.000, karena kita tidak mungkin melihat di sini 40.000 terus ya. Nah, di sini minimal, bisa saja dia lebih dari 41.000, bisa lebih dari 42.000, berarti dia ketika 5 jam sama dengannya bisa kita hapus. Nah, ketika lebih dari 5 jam. Kalau 40 ketika per jam bisa saja dia 40.000, bisa lebih dan seterusnya. Tapi kalau di sini dituliskan penghasilan minimal, berarti ada yang 40.000, ada yang lebih. Seperti itu. Jadi untuk penghasilan dalam 5 jam atau 1 harinya itu lebih dari 200.000. Nah, kalau dia dalam seminggu, supaya dia dapat 800.000, supaya dapat 800.000 ya. Kalau ini dalam 4 hari, dalam 4 hari ya, 4 hari upah hariannya tadi ya, maka 4 kali 200.000, berarti upah dalam 4 hari ini pasti lebih dari 800.000. Nah, gitu ya. Sehingga harinya, kalau dia pasti menerima 800.000, maka harinya pasti kurang dari 800.000. Harinya kurang dari 4 ya, maka harinya kurang dari 4. Maka Q-nya kurang dari 4, sehingga P yang sama dengan 4, maaf ini P1 beda dengan P yang ini ya, P yang sama dengan 4 dengan Q, maaf ini Q kurang dari 4, P sama dengan 4, padahal Q-nya kurang dari 4, maka dipastikan Q kurang dari P, alias P lebih dari Q. Ini jika asumsi saya, itu penghasilan minimal pengertiannya adalah bisa saja dia memperoleh 40.000, bisa jadi 80.000, dan seterusnya. Tapi pasti ada yang salah satunya 40.000. Makanya disebut minimal. Jadi tidak terus-terusan 40.000 terus. Jadi seperti itu prinsipnya maknai ini ya. Jadi mungkin saja yang menjawab yang dengan yang C ini punya asumsi lain, yaitu apa? Bisa saja dia mendapatkan upah 40.000 terus. Nah, tapi kalau 40.000 terus itu nantinya bukan penghasilan minimal, tapi apa? Penghasilan saja yang diterima dalam 40.000. Seperti itu. Minimal berarti nanti bisa saja 40.000, tapi tidak seterusnya 40.000. Pasti bisa lebih. Bisa saja di hari itu seperti ini. Ya, konsepnya seperti ini. Dia akan hilang sama dengannya. Oke, itu untuk soal nomor 2 ya. Dengan persentase jawaban benar yang kecil, tapi mungkin saja ada saya maklumi, karena apa? Jawaban C bisa saja masuk akal, tetapi hati-hati terhadap nanti kalau di tes UTBK itu hati-hati dengan kata-kata minimal. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita beralih ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ya, soal nomor 3 ini wah, bersaing ketat ya. Jawaban A, jawaban C, dan jawaban D dengan persentase betul ini cuma 30,2%. Bagaimana kita menjawabnya? Kata sandi 4 simbol berbeda disusun dari 2 angka dan 2 huruf vokal dengan pola seperti gambar ya. Ini ya, angka, huruf vokal, angka, huruf vokal. Angka pertama genap. Nah, kita buat seperti ini saja ya. Angka pertama genap. Angka pertama genap, berarti dia berarti dari 0, 2, 4, 6, 8. 10 tidak saya tulis. Mengapa? Karena 10 terdiri dari 2 digit. Oke. Kemudian yang kedua. Angka kedua berasal dari 0, 1, 2, 4, 6. Angka kedua berasal dari 0, 1, 2, 4, 6.
Huruf pertama bukan U, berarti ini yang mungkin muncul adalah huruf pertama. Oh, ini huruf vokal, berarti A, E, I, O. U-nya tidak. Huruf kedua E, ini pasti keluar E. Nah, sekarang kita lihat saja. Ada yang berbeda dari sini ya. Jadi kita akan menyusun dari depan dulu. Dari depan dulu itu di sini ya 02468. Apakah ada angka 02468 ini yang tidak ada di angka yang kedua ini atau karakter yang ketiga 01246? Apa itu? 8 ya, betul ya. Nah, berarti kita pisahkan nih, ada dua kasus sebenarnya. Kasus 1 dan kasus 2. Kasus 1 itu jika digit pertamanya, saya buat digit-digit dulu ya. Digit pertama, digit kedua, digit ketiga, atau simbol pertama, simbol kedua, simbol ketiga, dan simbol keempat. Simbol pertama itu jika yang mungkin masuk di sini adalah 0, 2, 4, 6. Itu. Kemudian untuk yang kedua, jika yang masuk adalah 8. Kalau 0246, ini kemungkinan bisa masuk ini bisa angka 0, bisa angka 2, bisa angka 4, bisa angka 6. Berarti ada 4 kemungkinan. Kalau 8, ada hanya satu kemungkinan, yaitu angka 8 itu sendiri. Yang kedua, A, E, I, O. A, E, I, O. Karena ini pasti dimasuki oleh huruf E. Nah, dan ini ada kata-kata berbeda, maka ini pasti ini ya, saya tulis dulu di sini E, ini 1. Karena yang vokal yang pertama ini bisa saja A, bisa E, bisa I, bisa O, tapi yang terakhir harus E, maka ini enggak. Yang kedua ini tidak mungkin E, berarti yang mungkin di sini itu hanya A, I, O. Ini juga sama. Ini A, I, O. Berarti ini 3. Ini juga 3. Seperti itu. Kemudian, angka yang kedua, yang mungkin muncul 01246. 01246. Ya, 01246. Karena 0246 itu sudah terpakai, berarti kemungkinannya itu tinggal ini 1, 2, 3, 4, 5, tinggal 4 kemungkinan saja. 4 kemungkinan saja, karena tidak ada angka yang sama di depannya. Kecuali yang ini, 8 ini tidak ada di sini. Maka ini 5-5-nya berpeluang bisa masuk. 01246 ini bisa masuk semuanya. Nah, dari situ kita kalikan. 4 kali 3 kali 4 kali 1. Berarti ini 48. Di sini 1 kali 3 kali 5 kali 1. Ini sama dengan 15. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 63. Nah, jawabannya ini ya. Jadi seperti itu. Jadi harus pandai-pandai membagi kasusnya supaya nanti jawabannya bisa akurat ya. Oke, itu untuk soal nomor 3 ya. Soal dengan persentase benar tipis ya, 30,2% ya. Kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 ini banyak yang benar, 55% benar. Nah, kita lihat ya, bagaimana kita mengerjakan. Lingkaran X kuadrat plus Y minus 1 kuadrat sama dengan 5. Kita tulis titik A, 1, A kecil, itu terletak di dalam. Berarti X-nya 1 berarti 1 kuadrat plus Y-nya A berarti A min 1 kuadrat. Di dalam berarti kurang dari
5. Jadi ini sama dengannya diubah menjadi kurang dari. Ini saya ubah 1 tambah A kuadrat min 2A. Nah, ini min 2A tambah 1 kurang dari 5. A kuadrat min 2A 1 tambah 1 2 kurangi 5 min 3 kurang dari 0. Saya faktorkan dulu ya. Ini A, ini 3, ini 1. Ini min 3, ini plus 1. Sehingga kita dapat A-nya itu sama dengan 3, atau A-nya sama dengan min 1. Nah, ini terus kita buat garis bilangan, yaitu ini min 1, ini 3. Plus, min, plus. Kenapa plus, min, plus? Karena ini kuadratnya adalah positif. Kurang dari 0, maka kita ambil yang tengah ya. Kita ingat bahwa di bagian bulatan ini tidak diarsir, berarti min 1 dan 3 tidak masuk. Nah, sekarang kita masukkan nilai A yang mungkin itu apakah 0 masuk di sini? Oke, masuk ya. Apakah 1 juga masuk di sini? Iya, betul. Apakah 2 masuk di sini? Betul. Apakah 3 masuk di sini? Tidak. 3 itu tepian dan tidak diarsir ya. Berarti bukan. Berarti yang betul adalah yang bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Alias jawabannya adalah A ya. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 itu ada yang jawab D, hanya 4 yang benar ya. Nah, mungkin karena hanya memfaktorkan, lupa membuat bentuk pertidaksamaannya. Oke, karena nih ada kata kunci di sini, di dalam atau interior. Nah, hati-hati, kalau di dalam itu kurang dari sifatnya, kalau di luar atau eksterior maka lebih dari. Diingat-ingat saja itu ya. Nah, di dalam ini harus kurang dari. Nah. Oke, soal nomor selanjutnya adalah soal nomor 5 tentang statistik. Nah, capaiannya bagaimana? Wah, 71% benar ya. Ini ilmu ngira-ngira kalau yang ini ya. Kita coba-coba saja ya. A, B, C, D, E. Nah, ini misalkan ada 5 bilangan asli dan ini sudah diurutkan. Jadi ini dari yang minimum sampai yang maksimum. Seperti itu. Kita lanjutkan. Rata-ratanya atau min-nya adalah 4. Mediannya juga 4. Nanti kita kasih asumsi saja, karena kalau pakai asumsi nanti biasanya bisa jadi ya. Kemudian kita tulis saja lah. Karena mediannya 4, pasti C-nya 4 ya. Sehingga C-nya itu sama dengan 4. Oleh karena itu, ketika saya nyusun rumus rata-rata seperti ini, X bar sama dengan bilangan pertama tambah bilangan kedua tambah bilangan yang tengah ini, mediannya adalah 4 tambah D tambah E. Nah, ini dibagi ada 5 bilangan ya. Dari sini kita akan ketemu dengan A plus B plus D plus E. 4 kali 5, 20 sama dengan 20 kurangi 4-nya pindah ruas ya, 4. Sehingga kita dapat A plus B plus D plus E itu sama dengan 16. Tuh. Kita sekarang pakai asumsi. Asumsi itu kalau ada min, ada median, pasti ada modus. Nilai yang sering muncul kalau min-nya 4, mediannya 4, kira-kira modusnya juga 4. Nah, kita
kita pakai asumsi modusnya sama dengan 4. Karena modusnya sama dengan 4, pasti di antara bilangan B atau D ini pasti juga 4. Supaya apa? Supaya nilai yang saya keluar adalah 4 ya. Bisa jadi ini 4, ini 4, ini 4, bisa jadi 4, 4, atau 4, 4 gini ya. Berarti kemungkinannya B sama dengan 4, atau B sama dengan 4, dan D sama dengan 4, atau D sama dengan 4. Nah, sekarang kita misalkan. Misal D sama dengan 4 ya. Misal D sama dengan 4. Sehingga tatanan angkanya jadi seperti ini. A, B, 4, 4, E ya. Dan persamaan ini, A plus B plus D plus E sama dengan 16, ini akan menjadi A plus B plus 4 plus E sama dengan 16, alias A tambah B tambah E itu sama dengan 12. Oke, tuh, sampai di situ dulu. Mungkin masih bingung, dirunut dari atas lagi atau diulangi rekaman ini ya. A tambah B tambah E sama dengan 12. Oke. Kemudian karena B-nya belum tahu, maka kita asumsikan B itu 5 bilangan asli rata-rata ya. B itu bisa saja itu ya. Kalau misalkan A-nya 1, B-nya pasti lebih dari 1 ya. Supaya bisa mencari ini 16 ya. Kita asumsikanlah B-nya lebih dari sama dengan 2. Dan karena ini urut ya, sudah diurutkan, dan angka selanjutnya setelah B adalah C, 4, maka ini pasti, nah sini ya, seperti ini. Moga-moga paham ini. Misalkan A kan bilangan terkecil setelahnya adalah bisa saja 2 ya, bisa saja 1 sih sebenarnya. Nah, tapi saya asumsikan ini 2. B-nya maksimal 4, karena apa? C-nya itu 4, dan bilangan ini sudah diurutkan. Jadi tidak mungkin ini 5. Karena di sini 4, di sini 4 ya. Di sini pasti maksimal 4. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, sekarang kalau B-nya itu 2, maka A tambah B tambah E sama dengan 12, maka A tambah A tambah E itu kira-kira berapa ya? Nah, kira-kira berapa ya? Kalau B-nya 2, A tambah E itu bisa saja 10 ya. Kalau B-nya 3, maka A tambah E 9. B-nya 4, A tambah E 8. Berarti A tambah itu pasti kurang dari sama dengan 10. A tambah itu kurang dari sama dengan 10. Seperti itu. Kalau B-nya kok tadi, Pak, ini A-nya kan bisa 1 ya. Nah, oke, saya mulai dari 1. Kalau B-nya 1, berarti A tambah E pasti di sini 11. Nah, ini kan tergantung asumsinya. Oke lah, A tambah E 11. Berarti bilangan terkecil dan terbesarnya itu maksimal 11. Nah, selisih bilangan yang ini, nah, E min A-nya 11. 11 itu 12 kurangi 1 misalkan ya. Berarti 11. Kan tidak mungkin juga ini ya. Nah, misalkan bentar ya. A tambah E 11 ya. A tambah E sama dengan 11. Misalkan 1, E-nya 10.
Maksudnya seperti itu. 1 sama 10. 1 dan 10. 1 tambah 10 kan 11. 10 kurangi 1, 9, ya kan? Nah, 9 ini. 9. Bisa saja 11 itu misalkan 2 tambah 9. 9 kurangi 2, 7. Lah, kurang dari 9 pasti kan? Nah, sehingga E kurang A pasti kurang dari 9. Dengan asumsi yang seperti ini. Padahal E kurang A itu apa sih? Itu bilangan P. Selisih bilangan yang terbesar dengan yang terkecil. Itu maksimal 9. Padahal Q-nya 10. Nah, berarti P sama Q besar mana? Pasti P itu kurang dari Q. Karena apa? P-nya kurang dari 9. Q-nya jelas-jelas 10. P-nya pasti kurang dari Q. Sehingga jawabannya adalah B. Nah, itu tadi ketika saya kasih asumsi D sama dengan 4. Dan saya buat B-nya menyamai nilai minimum. Kalau menyamai nilai minimum, ini pasti jadi error. Kenapa? Modusnya bukan 4 lagi, tapi 1. Nah, bahaya kan? Maka ini bisa saya ganti menjadi 2. Nah, kalau saya ganti menjadi 2, ini pasti kalau 2, 12 kurangi 2, ini pasti 10. Nah, 10 kan 1 dan 9 ya. Terkecil sama terbesar 1, 9. 10 kurangi 1. 9 kurangi 1, ini pasti jadi 8. Nah, lagi-lagi P-nya ini ya, P-nya maksimal 8, sehingga P-nya pasti kurang dari Q. Ya, apapun asumsinya ini pasti akan mengakibatkan P-nya malah berkurang terus ya. Nah, padahal Q-nya pasti 10. Jelas-jelas pasti ini P kurang dari atau lebih kecil daripada kuantitas Q. Jawabannya B. Itu untuk soal nomor 5 ya, pembahasan soal nomor 5. Kita akan menuju ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini 82%. Menjawab dengan benar karena soal ini mudah banget ya. Tidak mempunyai inverse. Tidak mempunyai inverse artinya determinan dari matrik ini 2, 3, min 2, 3, min X itu sama dengan 0. Determinan dari suatu matrik itu sama dengan 0, implikasinya adalah matrik itu tidak mempunyai inverse. Ini saya determinankan ya, 2, 3, min 2, 3, min X sama dengan 0. Masih ingat kan determinan seperti apa? Ya, perkalian antara diagonal-diagonalnya. 2 kali 3 min X dikurangi dengan komponen ini ya, dikalikan. Min 2 kali 3 sama dengan 0. 2 kali 3, 6. Min 2X. Min 2 berarti 2. 2 kali 3, 6. Plus 6. Sama dengan 0. Sehingga ini 6 tambah 6, 12. Sama dengan min 2X. Saya pindah ke sana berarti plus 2X. Sehingga X-nya adalah 12 dari 2 adalah 6. Jawabannya C. Cukup mudah. Dipastikan soal-soal yang seperti ini, kamu memperoleh memperoleh jawaban atau memperoleh skor yang optimal ya. Soal nomor 7. Soal nomor 7 ini tentang grafik fungsi ya. Grafik fungsi soal nomor 7. 36% ya, hampir 36% benar, yang lain salah ya. Hati-hati ini soal nomor 7. Titik P terletak pada kurva itu ya, serta dua titik berbeda Q dan R terletak pada garis itu ya. Titik P dan Q terletak pada garis Y sama dengan 7. Pasti ada titik-titik yang bisa kita cari terlebih dahulu. Titik P terletak pada kurva. Nah, berarti P itu titik P. Terletak pada kurva tersebut ya. Kita tulis Y sama dengan Y. Kenapa? P itu terdefinisi di sini. X kuadrat min 4X plus 7
dan terdefinisi pada Y sama dengan 7. Berarti kita sama dengan 7 seperti ini. Berarti X kuadrat min 4X plus, plusnya hilang ya. Maaf. Sama dengan 0. X dalam kurung X min 4 sama dengan 0. Kita dapat X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Sehingga titik P itu bisa di Y-nya sama dengan 7 ini berarti ya. Di 0,7. Bisa juga P-nya di 4,7. Itu untuk titik P. Sekarang yang bisa didefinisikan lagi adalah titik Q. Titik Q ya. Titik Q bisa terdefinisi ya di Y sama dengan Y. Yang pertama di garis Y 3 min 2X ya. 3 min 2X sama dengan Y yang kedua adalah terletak di garis Y sama dengan 7, berarti sama dengan 7. Berarti ini kita buat min 2X sama dengan 7 min 3 alias min 2X sama dengan 4, X sama dengan min 2, sehingga Q-nya terdapat di min 2,7. Seperti itu. Kita cek lagi apakah ada yang salah, karena habis ini kita gambar ya untuk membuat coret-coretnya. Gambarnya tidak harus bagus asal nanti sudah cukup menjelaskan, karena ini kan tidak disuruh mencari jawaban tapi disuruh memastikan penjelasannya cukup menjawab pertanyaan apa tidak. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan analisis ya. Kita akan gambar ya. X kuadrat min 4X plus 7 itu seperti apa kira-kira? X kuadrat min 4X plus 7 sama Y sama dengan 3 min 2X. Oke. Kita akan gambar di sini. Y sama dengan 3 min 2X. Y sama dengan 3. 1, 2, 3. Ini 3 terletak di sini. Min 2X. Berarti X-nya sama dengan 1,5 ya. Ketika Y sama dengan 0, X-nya sama dengan 1,5. Kenapa? Nah, ini. Karena kayak ini ya. Min 2X sama dengan 3. Saya tulis saja lah. Y sama dengan 3 min 2X. Ketika X sama dengan 0, alias disumbu Y, maka Y sama dengan 3. Berarti 0,3 di sini tadi yang sudah kita buat. Kemudian ketika Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan 3 min 2X alias 2X sama dengan 3 alias X sama dengan 1,5. Berarti di sini nanti. Nah, kita tarik garis nih. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya lah. Oke, setelah itu kita tarik garis Y sama dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini harusnya di sini. Garis kedua saya warnai dengan warna lain. Warna biru muda misalkan ya. Y sama dengan 7 ini. Ini Y sama dengan 7. Kalau yang tadi ini 3 ya di sini ya. Ini Y sama dengan 7. Wah, saya hapus dulu. Kalau yang tadi saya tulis dulu. Yang di sini tadi Y sama dengan 3 min 2X. Oke, kita lanjutkan menggambar satu grafik lagi, yaitu apa? X kuadrat min 4X plus 7. Nah, ini hati-hati. Menggambar seperti ini, kalau terlalu detail juga bahaya. Tapi kita punya petunjuk X kuadrat min 4X itu, nah, kita punya petunjuk ini di sini. Saya kasih petunjuknya dengan warna hijau ya. Nah,
abaikan 7 karena 7 itu bisa diangkat dan di plus 7, tidak ada X-nya sama sekali di sini, itu sama aja grafik yang diangkat ke atas sampai 7 tingkatan ya. Berarti X kuadrat min 4X sama dengan 0. Terus 7-nya kita abaikan, berarti X min 4. Berarti X-nya itu diantara sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Berarti ini ketika ini 0, ini itu 2, 3, 4, 4 di sini, maka kita angkat ini dari 0 ke 7. Dan dari 4 ke 7 ini. Nah, ini di sini. Dan kita buat menghadap ke atas. Nggak tahu nanti puncaknya di mana. Yang penting seperti ini. Oke, seperti itu. Kita sudah menggambar apa namanya, 3 grafik ya. Yaitu sketsa 3 grafik itu Y sama dengan X kuadrat min 4X min 7. Oke, sekarang kita jawabnya. Saya jawabnya dengan warna yang lain lagi. Misalkan apa ya? Saya jawab dengan coklat ya. Oke. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1, garis PR sejajar sumbu Y. PR. Oh, tadi mana ya P ya? Kita cek dulu. P itu di 0,7 dan 4,7. 0,7, 4,7. Ini P yang pertama, ini P yang kedua. Bisa saja seperti itu. P1, P2. R adalah, oh, bentar, Q-nya. Q-nya min 2,7. Oh, ini harusnya ke atas sana ya, salah ya grafiknya. Nah, tidak penting lah, karena Q-nya nanti nggak dipakai di sini ya. Tapi grafiknya saya benahi dulu. Ini saya benahi pakai merah ya, min 2,7. Berarti sebenarnya segini, ke sini ya sebenarnya. Ke sini nanti. Nah, saya benahi pakai biru dulu ya. Ini Y sama dengan 7. Oke. Sekarang kita lanjut menjawab. Apakah mungkin kita membuat garis PR sejajar sumbu Y? Nah, mungkin saja. Kalau PR-nya di sini ya. Ini R. Bisa saja ini kita tarik ke bawah, nanti pasti jadi R yang di sekitar sini ya. Katakanlah sini misalkan. Nah, ini juga bisa jadi R2, R1, R2. Berarti PR ini kan sudah saya buat garis pertolongan, pasti dia akan sejajar sumbu Y. Ya, sumbu Y yang ini ya, ini sumbu X. Jadi garis PR ini bisa jadi benar ya, cukup untuk menjawab pertanyaan. Sekarang kita menuju ke ini. Titik R berada pada kuadran 4, jadi tidak ada hubungan dengan sejajar sumbu Y. Titik R berada pada kuadran 4. Titik R berada pada kuadran 4, berarti bisa saja saya warnai dengan warna lain sekarang untuk kemungkinan yang kedua. Warna ungu misalkan ya. Bisa saja R-nya di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi sepanjang garis Y sama dengan 3 min 2X, tapi yang di bawah sini, kuadran 4. Ini kan kuadran 4 di sini. Di sini semuanya. Nah, sehingga untuk yang pernyataan yang kedua ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Di R-nya tidak jelas, di mana itu nggak jelas. Kalau yang pertama kan jelas. Di sini bisa, di sini bisa. Karena apa? Ada dua kemungkinan titik P. Tapi kalau yang kedua, tidak jelas. Sama sekali tidak jelas. Titik R berada pada kuadran 4 ini di mana nggak tahu ya. Nah, tak hingga kemungkinan titik. Sehingga pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup ya. Jadi jawabannya yang ini, soal nomor 7 ya.
Oke, kita akan bahas soal terakhir, soal nomor 8. Soal nomor 8 itu capaian dari kalian 52% betul ya. Selainnya itu masih salah, padahal ini soal yang termasuk mudah. Grafik Y sama dengan GX selalu di atas sumbu X. Sebentar, ini tadi betul pentingnya. Grafik Y sama dengan GX selalu di atas sumbu X. Y sama dengan GX. Nah, kita lihat GX itu intinya adalah 2 pangkat X ya. 2 pangkat X itu dia pasti positif. Kenapa? Sekarang kita masukkan semua bilangan di sini lah. Bilangan 1, 2 pangkat 1, 2 positif. 2 pangkat 2, 4 positif. 2 pangkat 10, 1024 juga positif. 2 pangkat 0, 1 itu juga positif. Makanya selalu di atas sumbu X. 2 pangkat min 1, pangkat negatif ya. 2 pangkat min 1 adalah setengah. Setengah itu positif. Apalagi yang bilangan positif ini, yang positif ya, 2 pangkat X ditambah dengan bilangan 1, pasti juga dia akan positif ya. Pasti dia akan positif. Sehingga GX pasti positif. Artinya GX itu di atas sumbu X. Berarti yang nomor 1 ini betul. Yang kedua, pada kuadran pertama itu ini. Grafik Y sama dengan GX dan Y sama dengan Fx. Ini Y sama dengan GX, Y sama dengan Fx berpotongan di kuadran pertama. Buktinya mana? Ini ya. Ini titik potongnya. Berarti ini betul. Grafik Y sama dengan Fx di atas grafik Y sama dengan GX. Untuk X kurang dari 0. Untuk X kurang dari 0 berarti ini. Area ini. Area ini ternyata Fx sama Gx lebih tinggi Fx. Berarti di atas. Berarti ini betul. Terakhir, grafik Y sama dengan Fx melalui titik 0,4. Y sama dengan Fx. Melalui 0,4. Ini titik 0,4. Berarti semuanya betul. Sehingga jawabannya adalah E. Nah, itu capaian untuk latihan soal ketiga dari latihan soal-soal UTBK untuk yang kemampuan kuantitatif ya. Ya, untuk selanjutnya silakan belajar lebih giat sehingga nanti capaiannya akan naik ya, dan kamu akan memperoleh soal UTBK, skor UTBK, grade UTBK nanti akan lebih tinggi lagi supaya nanti bisa memilih kampus dengan lebih tenang ya. Sekian dari saya, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.